Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita memasuki materi PKWU untuk materi atau bab usaha kerajinan untuk pasar setempat. Nah, hal yang pertama yaitu adalah perencanaan usaha. Nah, di sini ada 3 unsur untuk perencanaan usaha, yaitu adalah unsur-unsur manajemen, yang kedua adalah segmentasi pasar, yang ketiga adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kita bahas untuk unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen merupakan suatu yang menjadi bagian mutlak sebagian pembentuk manajemen. Untuk manajemen dikenal dengan istilah the 6M is in management atau 6M. Nah, 6M itu apa saja? Nah, ada man, money, terus kemudian ada material, machine, method, dan market. Nah, kita bahas dulu untuk yang man. Man itu apa di sini? Unsur yang utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah manusia atau man itu. Yang kedua, money atau uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena seluruh aktivitas manajemen memerlukan pendanaan. Yang ketiga, material atau bahan baku sangat dibutuhkan demi kelancaran proses produksi yang dilakukan perusahaan. Yang keempat, machine atau mesin digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, metode atau merupakan cara yang digunakan perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, market atau pasar merupakan tempat perusahaan menjual hasil produksinya. Nah, itu ya, ada 6M ya tadi ya. Terus selanjutnya ada segmentasi pasar. Untuk mengembangkan sebuah usaha, kita perlu melakukan segmentasi pasar, yaitu pengelompokan sasaran yang menjadi tujuan pemasaran produk. Pasar berdasarkan luas jangkauannya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Nah, apa saja itu? Ya, ini dia. Pasar setempat atau pasar lokal, pasar daerah atau pasar wilayah, pasar nasional, pasar internasional. Untuk perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, itu ada alat dan bahan baku, harga jual produk, variasi produk. Nah, untuk selanjutnya ada B, pembuatan rancangan dan proses produksi serta perhitungannya. Nah, satu, proses perancangan, kedua proses produksi, dan yang ketiga adalah perhitungan biaya. Nah, untuk proses perancangan ini ada 3 poin, yaitu mencari ide. Nah, kita harus mencari ide, kita mau buat apa, kita mau menjual apa gitu. Yang selanjutnya, pembuatan desain. Nah, kalau desain ini nanti unik, maka akan laku sekali di pasaran. Yang ketiga, review produk dan pembuatan sampel. Nah, itu juga. Jadi produknya ini gimana atau sampelnya seperti apa. Nah, itu untuk proses perancangan. Yang selanjutnya untuk proses produksi. Nah, tahap selanjutnya setelah perancangan selesai adalah melakukan proses produksi. Dalam proses produksi dapat digunakan metode tradisional ataupun modern. Nah, tergantung dari apa yang kita punyai. Terus selanjutnya perhitungan biaya. Perhitungan biaya dalam proses produksi diperlukan untuk menentukan harga pokok produksi. Yang selanjutnya promosi dan penjualan produk. Nah, promosi produk. Nah, nanti bagaimana strateginya banyak sekali. Yang selanjutnya kerjasama penjualan produk. Nah, kita bisa juga bekerja sama dengan produk atau perusahaan lain ya dalam menjualkan produk kita. Nah, promosi produk. Promosi merupakan arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan pertukaran dalam pemasaran dengan tujuan mengenalkan produk kepada konsumen agar mereka bersedia membeli.
volume penjualan meningkat dan persaingan dapat dimenangkan. Nah, lalu kemudian sarana yang dapat digunakan sebagai media promosi itu apa saja? Nah, sini ada promosi media cetak dengan brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya promosi media elektronik, lalu kemudian promosi media internet. Nah, ini yang paling tren ya nanti ya, menggunakan sosmed, menggunakan YouTube, menggunakan blog, menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Promosi media produk. Nah, kita mau pilih yang mana? Kerjasama penjualan produk. Nah, pada umumnya para pemilik toko menggunakan sistem konsinyasi dalam menjual produk guna meminimalisir resiko. Konsinyasi itu apa? Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk kepada penyalur atau pemilik toko untuk dijual di tokonya. Ini tadi uraian singkat mengenai usaha kerajinan untuk pasar setempat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat BDR, belajar dari rumah. Semoga bisa memahami dengan baik. Oke semuanya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.